Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Rindukah kalian belajar di sekolah bersama teman-teman, bertatap muka langsung dengan bapak ibu guru? Ya, tentunya pasti kalian semua merasakan rindu dengan pembelajaran seperti sebelumnya ada corona ini. Begitu juga dengan Bu Eka juga rindu bertemu kalian. Pasti juga merasa bosan beraktivitas di rumah. Namun untuk saat ini memang ada baiknya kita di rumah saja, baik itu bekerja, belajar, bermain, dan lain-lain. Lakukan aktivitas di rumah saja. Tujuannya apa? Untuk memutus mata rantai COVID-19. Kalau tidak ada keperluan yang mendesak, usahakan tidak keluar rumah. Jika keluar rumah, gunakan masker. Setelah dari luar, kalian pulang, cuci tangan, mandi alangkah baiknya, supaya tidak ada virus yang menempel di pakaian dan tubuh kalian. Kita doakan semoga virus corona ini atau COVID-19 segera nyah dari Indonesia agar kita bisa melakukan aktivitas dengan tenang, tentram, nyaman seperti sedia kala. Baik, semoga kalian selalu sehat. Dan Bu Eka ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1441 Hijriah. Semoga puasa kita lancar sampai 30 hari mendatang dan diberikan keberkahan atas ibadah puasa yang kita jalani. Mari kita tingkatkan amal soleh kita, ibadah, ikuti sholat tarawih, meskipun sholat tarawih di rumah, tadarus, dan yang terutama puasa harus dijalankan kecuali yang berhalangan. Baik, kita bertemu lagi dengan materi bahasa Indonesia. Setelah sekian lama, akhirnya kita memasuki bab akhir ya. Ini materinya mengenai indeks, glosarium, dan daftar pustaka. Pasti istilah ini kalian sudah tidak asing lagi dengan indeks, glosarium, dan daftar pustaka. Kalian menyadari tidak? Kalau di buku pelajaran kalian pasti ada indeks, glosarium, dan daftar pustaka. Ini khusus untuk buku non-fiksi. Ya. Ada indeks, ada glosarium, dan daftar pustaka. Sudah siap untuk belajar? Nah, mari kita simak pembelajaran yang materi pertama, indeks buku. Apa itu indeks buku? Indeks buku adalah daftar kata atau istilah penting yang terdapat dalam buku cetakan yang disusun menurut urutan abjad dan terletak di bagian akhir buku. Jadi kata-kata yang ada di buku itu disusun secara urutan abjad. Urutan abjad itu bagaimana? Jadi yang A itu didahulukan, kemudian setelah A apa? B, kemudian C, dan seterusnya. Yang mana indeks ini terletak di bagian akhir buku. Apa sih fungsi indeks buku? Fungsinya adalah memberikan informasi halaman tempat kata atau istilah itu ditemukan. Jadi kalian misal ingin mencari kata A, apel misal. Nah, apel ini berada di halaman berapa saja. Untuk mengetahui ada di halaman berapa saja, kita lihat di indeks buku. Oh, apel ditemukan di halaman 5, 6, 7, 8. Nah,
Disitulah kita mengetahui bahwa kata apel muncul pada halaman 5, 6, 7, dan 8. Macam indeks buku ada dua. Yang pertama indeks subjek dan yang kedua indeks pengarang. Indeks subjek ini berisi daftar istilah-istilah dalam buku. Jadi indeks subjek ini daftar istilah kata seperti apel, buah, cacing, misal seperti itu. Nah, istilah-istilah kata yang digunakan dalam buku teks pelajaran atau buku teks non-fiksi lainnya. Yang kedua, indeks pengarang. Berarti di sini indeks pengarang berisi daftar nama pengarang atau tokoh yang terdapat atau tokoh yang pendapat atau teorinya dikutip dalam buku yang bersangkutan. Misal, teori ini disampaikan oleh Albert Einstein. Nah, Albert Einstein ini ditulis ke indeks buku, maksudnya adalah jenis indeks pengarang. Mari kita lihat contoh dari kedua indeks ini. Yang pertama, nah, contoh satu ini adalah indeks subjek. Indeks subjek tadi apa? Berisi daftar istilah-istilah. Nah, ini ada istilah-istilah dalam buku. Yang pertama, adjoin, antiturunan, anuitas, asosiatif, aturan sarus, baris, dan lain sebagainya. Kita bisa lihat di daftar istilah kata ini samping kanannya ada angka. Nah, angka ini adalah menunjukkan halaman di mana daftar itu terletak. Misal kata adjoin, berarti ini ada di halaman 96. Kalau yang antiturunan 15,22, berarti itu kata antiturunan muncul dua kali dalam halaman 15 dan juga 22. Kalau ada 5 halaman ya berarti kata tersebut muncul sebanyak 5 kali. Sudah paham ya mengenai membaca indeks subjek? Ini adalah contoh 1. Contoh 2. Nah, contoh 2 adalah indeks apa? Indeks pengarang. Nah, di sini berisi nama-nama pengarang, nama-nama tokoh yang teorinya dikutip. Seperti ini contohnya. A. Abdullah, 172. Berarti ada nama tokoh Abdullah disebutkan di halaman 172. B. Misal di sini Balzac Honoré D 137. Berarti ada pengarang Balzac ini ditemukan halaman 137. Dan untuk penulisan indeks pengarang di sini, jika nama pengarang itu lebih dari 2 kata, berarti yang ditulis paling depan itu adalah nama belakang dia. Misal namanya Eka Nurdianti, itu kan ada 2 kata. Berarti ketika nama Eka Nurdianti itu masuk ke indeks pengarang, berarti penulisannya Nurdianti, Eka. Nah, untuk penulisan di indeks pengarang ini dibalik, yang di belakang taruh di depan. Misal 3 kata, Siti Nur Hamidah, berarti penulisannya bagaimana? Tadi kata pertama Siti, 2 Nur, 3 Hamidah. Berarti yang paling belakang dari ketiga kata itu taruh di depan. Setelah itu berarti kata yang pertama. Jadi tulisannya Hamidah, Siti Nur.
Yang dibalik hanya yang depan saja dari kata yang paling akhir nama pengarang itu. Sampai di sini paham? Jika belum paham, bisa kita diskusikan melalui grup. Silakan ditanyakan. Nah, kita berlanjut ke materi glosarium. Tadi ada indeks sudah paham, kita lanjut ke glosarium. Apa itu glosarium? Glosarium adalah suatu daftar alfabetis istilah dalam suatu ranah pengetahuan tertentu yang dilengkapi dengan arti untuk istilah-istilah tersebut. Kalau tadi di indeks buku hanya daftar istilah dan halamannya saja, kalau di glosarium kata istilah disertai dengan artinya tanpa ada halaman, semacam kamus kecil yang ada pada buku non-fiksi tersebut. Yang tujuannya apa? Mempermudah kita mengetahui arti dari istilah yang digunakan itu. Kita lihat contohnya. Nah, di sini contohnya abiotik. Abiotik bawah itu merupakan arti dari abiotik. Oh, abiotik berarti artinya benda mati. Glosarium seperti ini. Kata istilah diikuti dengan arti dari istilah itu. Paham ya? Kalau glosarium ini mudah. Nah, selanjutnya daftar pustaka. Ini yang agak rumit. Makanya untuk kalian supaya benar-benar paham cara penulisan daftar pustaka, silakan kalian perhatikan, kalian simak dengan baik-baik. Daftar pustaka ialah suatu daftar rujukan yang digunakan untuk menyelesaikan karya tulis. Jadi, karya tulis yang kalian hasilkan untuk mengetahui itu plagiat atau tidak bisa dilihat dari daftar pustakanya. Ketika kalian sungguh-sungguh mengerjakan, oh ada daftar rujukan yang kalian buat. Misal kalian akan membuat karya tulis mengenai COVID-19. Nah, daftar rujukan ini berarti buku-buku apa saja yang kalian gunakan untuk menulis artikel atau karya tulis mengenai COVID-19 ini. Ini terletak di daftar pustaka. Urutan unsur daftar pustaka, cara menulis daftar pustaka itu yang pertama didahului dengan nama pengarang. Setelah itu yang kedua, tahun terbit. Yang ketiga, judul buku dicetak miring. Keempat, kota terbit. Dan kelima, penerbit. Nah, di sini adalah berikut ketentuan umum penulisan daftar pustaka. 1. Pengurutan daftar pustaka ditulis berdasarkan nama penulis. Urut abjad. Ketika misal kalian karya tulisnya ada 10 buku yang kalian gunakan untuk menulis karya tulis tersebut. Nah, 10 buku itu karya siapa saja nanti diurutkan dengan urutan abjad. Mana yang paling dahulu itu didahulukan secara alfabetis. Yang kedua, gelar penulis tidak perlu dicantumkan dalam daftar pustaka. Entah itu gelar SPD, profesor, MPD, MSI, dokter, dan lain-lain tidak perlu dicantumkan dalam daftar pustaka. Meskipun di buku itu mencantumkan gelarnya, maka ketika ada di daftar pustaka tidak perlu mencantumkan gelar, cukup nama saja. Nah, yang ketiga, jika nama penulis lebih dari satu kata, maka penulisannya nama akhir ditaruh depan, di balik, seperti tadi contohnya Eka Nurdianti dibalik jadi Nurdianti, Eka.
Yang keempat, baris pertama diketik tepat dari garis tepi margin paper tanpa menggunakan indensi atau tidak menjorok. Lalu untuk baris berikutnya pada satu sumber, jika satu sumber terdiri dari 2 baris atau lebih, maka untuk baris kedua dan seterusnya menggunakan indensi 4 atau 7 ketukan. Contohnya bagaimana? Kita lihat seperti ini. Contoh penulisan daftar pustaka, satu kata nama penulis. Perhatikan data-data berikut. Nama penulis Abraham, tahun terbit 2014, judul buku Budidaya Ikan Lele, kota terbit Jakarta, penerbit Angkasa Merdeka. Nah, penulisan daftar pustaka tadi yang pertama urutannya adalah nama penulis. Oke, nama penulis kita taruh paling depan. Nama penulis siapa? Abraham. Berarti tulis Abraham, titik. Nah, yang kedua setelah penulis apa? Tahun terbit. Lihat tahun terbitnya berapa? 2014. Berarti tulis 2014 titik. Terus spasi. Setelah titik di spasi ya. Kemudian kota terbit judul buku, maaf. Setelah tahun terbit adalah judul buku. Judul buku ini diketikkan ya. Ketika kalian mengetik, judul bukunya ditulis miring. Kalau untuk kalian tulis menggunakan pulpen, bisa kalian garis bawah. Supaya apa? Oh, mengetahui bahwa judul buku itu yang dicetak miring atau yang digaris bawah. Tapi ketika menulis diketik seperti ini menggunakan komputer, maka judul buku dimiringkan. Budidaya ikan lele, ini dicetak miring. Setelah judul buku apa? Kota terbit Jakarta, titik 2, Angkasa Merdeka, titik. Nah, ini kan tidak satu baris, tetapi ada merdeka terletak di bawahnya. Maka, kata merdeka itu diletakkan setelah 4 ketukan atau 7 ketukan. Setelah 4 ketukan, berarti setelah huruf keempat. A, B, R, A, itu kan 4 ketukan atau 4 huruf. Nah, M itu diletakkan sejajar dengan huruf H. Ya, 4 ketukan atau 7 ketukan. Tetapi biasanya itu antara 4 dan 5. Kalau terletak 7 ketukan terlalu jauh. Makanya kita gunakan 4 saja atau 5. Sampai di sini paham? Ini adalah ketika daftar pustaka itu terdiri dari 2 baris. Maka penulisannya yang kedua itu menjorok. Kalau untuk paragraf kan biasanya yang awal menjorok, yang setelah baris berikutnya itu yang tidak menjorok. Tapi kalau di daftar pustaka kebalikannya. Yang menjorok adalah baris kedua dari satu buku yang dirujuk itu. Ini kan masih satu buku. Ketika ada buku yang kedua, berarti penulisannya bagaimana, Bu? Ya, penulisannya seperti yang atas. Baris pertama tidak menjorok. Ketika lebih dari satu baris, maka yang baris kedua itu menjorok. Paham ya? Selanjutnya adalah daftar pustaka 2 kata nama penulis. Kalau tadi cuma 1 kata Abraham saja, nah di sini ada 2 kata nama penulisnya, Abdul Khair. Penulisannya bagaimana? Kita lihat. Di balik nama akhir taruh di depan, Khair, Abdul, titik. Nah, untuk seterusnya sama seperti tadi. Nama, tahun, judul, kota terbit, dan penerbit. Sini sudah paham? Kita cermati. Kalau tadi 1 nama, ini 2 nama, 2 kata, maksud saya 2 kata. Penulisannya adalah
Nama belakang taruh di depan, koma, terus nama depannya. Sini ya. Bedanya. Ini. Daftar pustaka 2 atau lebih nama penulis. Bu, kalau nama penulisnya ada 3 atau 4, itu bagaimana penulisannya? Yang dibalik namanya hanya yang paling depan saja. Nama yang kedua, ketiga, dan seterusnya tidak perlu dibalik. Kita perhatikan di sini ada Siti Nurjanah, Budiawan, Asep Hilman. Nah, yang dibalik yang mana? Berarti yang paling depan. Siti Nurjanah kita balik jadi Nurjanah, Siti, terus siapa penulis yang kedua? Budiawan dan Asep Hilman. Nah, ini ada 3 nama penulis, yang dibalik hanya nama yang paling depan saja. Terus diikuti tahun terbit, judul, kota, dan penerbitnya. Ini adalah contoh-contoh penulisan daftar pustaka. Nah, ketika tadi diurutkan, misal di sini Abraham pasti berada di paling awal. Nah, ketika ini akan digabungkan, berarti di sini Abraham yang pertama. Terus di bawahnya setelah itu berarti C sama A kan duluan A, berarti A dulu. Terus disusun C. Taruh bawahnya, terus N. Nah, N ini ditaruh di bawahnya C tadi. Ketika akan dijadikan satu di karya tulis. Sampai di sini ada pertanyaan? Terima kasih telah menyimak dengan sungguh-sungguh. Semoga materi yang Bu Eka sampaikan kali ini bisa kalian pahami dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.